Presiden Prabowo tidak main-main, ia sudah menyiapkan anggaran besar untuk para tentara Indonesia. Karena Presiden Prabowo tahu, jantung dari sebuah negara adalah memiliki tentara yang berkualitas tinggi untuk melindungi NKRI dari segala ancaman. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya dan Presiden sudah pegang nama-nama mafia yang akan diproses, datanya sudah ada, tinggal jalan. Tapi untuk perampasan aset itu tidak bisa kami pastikan. Kita butuh dukungan kuat dari rakyat supaya kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan. Karena percuma di penjara kalau hartanya tetap aman. Sekarang saya mau dengar suara kalian. Perampasan aset perlu atau tidak? Tulis di komentar, follow akun ini, simpan dan bagikan. Kalau rakyat kompak, tidak ada yang bisa menghalangi. Koruptor memang di penjara, tapi apa gunanya kalau keluar penjara masih kaya? Rumah mewah tetap berdiri, rekening tetap aman. Aset dipindah ke keluarga, hidup tetap nyaman. Ini penghinaan. Mulai hari ini, itu yang kita ubah. Koruptor bukan cuma di penjara, semua hartanya harus disita, semua asetnya harus dirampas. Tulis di komentar, setuju atau tidak kalau aset koruptor wajib dirampas negara. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Rakyat anti kejahatan, rakyat anti kerusuhan dan anti keresahan, saatnya bersatu berdaulat hancurkan beranguskan semua kejahatan di NKRI. Yaitu sumbernya, gembong kejahatannya, globalnya, figurnya sekaligus biang kejahatan semuanya adalah PT Summarecon Tbk MCIKJA dan MBA. Keluarga Sucipto Nagaria bersama Muljadi Budiman 9 Naga. Kabupaten Bogor tanggal 25 Maret tahun 2026. Polemik dan permasalahan tanah di Bogor seakan tak ada habisnya. Kian marak dan kian santer diberitakan mengenai keterlibatan oknum yang bermain dengan pihak developer pengembang properti. Baru-baru ini mencuat kembali terkait dugaan yang melibatkan oknum BPN Kabupaten Bogor yang mana BPN Bogor mengeluarkan HGB untuk Summarecon padahal hak dasar tanah tersebut murni dan mutlak sah secara hukum milik masyarakat, namun masyarakat lagi-lagi dirugikan dan dikorbankan demi ambisi dan kepentingan pribadi. Seakan-akan jeritan dan penderitaan masyarakat tak pernah didengar oleh pemerintah. Tanah yang sudah 50 tahun dimiliki secara hak dan secara hukum tiba-tiba muncul HGB untuk PT Summarecon mendirikan perumahan-perumahan di atas tanah masyarakat. Belum selesai permasalahan tanah milik Niko Mamesah atau Sofyan Jim Mamesah sejak tahun 2021 sampai sekarang, muncul kembali ke publik dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh oknum BPN Bogor terkait HGB untuk PT Summarecon. Dan atas tanah sertifikat milik masyarakat tersebut, kini masyarakat hanya meminta kepada pemerintah agar segera mengaudit BPN Bogor yang secara norma-norma telah melanggar hukum negara. Dan dari hasil pemaparan narasumber sekaligus pemilik tanah seluas 70 hektar, dan bersama dengan para petani penggarap yang berada di 4 desa, sekecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Sofyan Jim Mamesah menyatakan kepada para awak media bahwa tanah miliknya tersebut, seluas 40 hektar akan diberikan kepada pesantren terbesar di Indonesia. Dan akan diberikan kompensasi untuk narasumber sekaligus pemilik tanah yaitu Sofyan Jim Mamesah. Dan dari tanah seluas 30 hektar, yang juga berada di Gunung Gelis akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, serta kepada para petani penggarap. Dan diminta jika ada kegiatan dari pihak luar agar segera melaporkan kepada Sofyan Jim Mamesah. Anak bangsa rakyat Indonesia, kurang lebih penduduknya 600 juta jiwa, dan 437 juta penduduk Indonesia adalah korban dari aplikasi investasi bodong dan sekaligus pemilik dari PT Summarecon Tbk MCIKJA,
yaitu Komisaris Presidennya Sucipto Nagaria, yang sekarang ini sudah dipegang alihkan kepada anaknya yaitu Sugianto Nagaria. Dan sekarang keberadaannya entah menghilang kemana. Dan semua korban-korban dari MBA bersama dengan para petani penggarap, yang tidak hanya di Gunung Gelis saja, melainkan se-Jabotabek dan di 18 cabangnya se-Indonesia, para nasabah, kontraktor pengembang, konsumen dan para investor penanam modal. Tengah berjuang menuntut agar uang-uang, hak-haknya dikembalikan. Daripada penipuan terhadap nasabahnya melalui penjualan marketing-marketing yang ada di 18 cabang, di mana tanah-tanahnya tersebut bukanlah dari hasil keringat upaya PT Summarecon. Justru tanah-tanah tersebut didapatkan dari hasil rampasan, merampok tanah dengan melakukan penindasan. Kejahatan-kejahatan tersebut bukan baru sekarang dilakukan, sejak puluhan tahun lalu, di mana pusat barometernya adalah di Gunung Gelis Bogor. Di mana sejak berdirinya PT Summarecon di tahun 75 sampai 76, kejahatan demi kejahatan, tragedi demi tragedi, terus-menerus tanpa henti dilakukan, yang akhirnya PT Summarecon telah menciptakan anak-anak PT, di mana mereka juga telah menciptakan kerjasama para penanam saham, dan mereka juga telah melebarkan sayap PT-PT. Penyebaran kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA yang mulai terdeteksi di mana di awal tahun 2021, Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis ini melakukan akumulasi, pemberitaan, warning peringatan hingga di 2024 dikeluarkan win-win solution, dan hampir mencapai 5.000 pemberitaan dimunculkan. Di mana seluruh warga pemilik tanah menuntut keadilan, namun apa daya semua tuntutan keadilan warga petani penggarap semuanya diabaikan. Seluruh korban kebiadaban daripada PT Summarecon yang menanti itikat baiknya, justru mendapatkan penghinaan, menjadi bahan candaan, tertawaan para petinggi-petinggi PT Summarecon Tbk. Banyaknya korban-korban hanya mendapatkan omon-omon, biusan maut, tipu-tipu merekayasa dengan beralasan akan mengkaji dahulu, dan kaji-kaji inilah cara mereka melakukan settingan seolah-olah ada perhatian serius dari PT, padahal sebenarnya itu adalah konspirasi penjebakan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA itu adalah sumbernya, akarnya daripada konspirasi busuk mereka, dan wajib diketahui bahwa anak bangsa rakyat Indonesia yang menjadi korban penindasan-penindasan yang jika dilihat ini lebih kejam daripada kejahatan komunis PKI. Dan ini semua sudah diciptakan, dan aktor intelektualnya adalah Muljadi Budiman Sembilanaga, Presiden Direksi PT Imora Motor Honda, melakukan tindak kejahatannya melanggar hukum negara pasal 480, bersama anaknya yaitu Marina Budiman, kaki tangan dari Rudi Tanuwijaya dan Rudi Yahya. Itulah PT MCIKJA yang sekarang disebut PT KAA, dan PT KAA sama dengan PT KJA, 11-12 satu kesatuan. Merekalah yang terus melakukan intrik-intrik kejahatan, mengajak para oknum-oknum pejabat birokrasi, daripada Pemda, Dispenda, BPN Kabupaten Bogor, Provinsi hingga kepada keterlibatan oknum-oknum aparat pemerintahan birokrasi pusat. Merekalah orang-orang PT yang telah berhasil memegang kepala-kepala para aparatur pemerintahan birokrasi di NKRI, banyaknya keterlibatan oknum-oknum pejabat negara yang berkhianat yang duduk di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA. Mereka telah melakukan konspirasi persengkokolan, di mana keterlibatan oknum-oknum aparat hukum, aparatur pemerintahan birokrasi membangun perubahan. Mereka-mereka inilah yang telah memutar balikan fakta, dan dari semua itu adalah sutradaranya dialah Muljadi Budiman Sembilanaga. Bukti A1, sejak 2015, telah diketahui bahwa sumbernya kejahatan, dan barometernya, ada di PT MCIKJA, milik Muljadi Budiman Sembilanaga. Saat ini orang tersebut dilindungi oleh para oknum-oknum pejabat dan preman bayaran. Melakukan gerilya sembunyi-sembunyi, di mana preman bayaran tersebut adalah sebagai pencipta tim Fiber. Di mana PT Fiber itu adalah isinya semua preman-preman yang bekerja sama dengan oknum-oknum TNI dan kepolisian, oknum-oknum Pemda,
oknum-oknum dari BPN, bahkan jeger-jegernya, yang sedang bergerilya. Bahwa pelaku perampasan tanah-tanah itu sumber penadahnya yaitu pelaku 480 yakni Marina Budiman dan cucunya Randi, yang sekarang sedang bergerilya dengan para oknum-oknum ke dalam lingkungan lingkaran setan di dunia hitam, preman-preman kejahatan, yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi apa saja. Bagai iblis penyihir yang mampu setiap saat merubah diri menjadi apa saja, terkadang jadi aparat, terkadang bisa jadi intelijen, dan dari semua tindak kejahatannya, garis keras aktualnya, yang hingga saat ini masih ada, masih banyak bergerilya di tengah masyarakat. Mereka terus-menerus mencari celah. Seperti dengan tanah milik Sofyan Jim Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis, di mana hingga saat ini, masih saja banyak yang berdatangan, dan setelah di-cross-check oleh para petani penggarap, akhirnya semua terbongkar, terkupas tuntas, bahwa Marina Budiman dan Randi adalah biang dalang intelektualnya. Sudah diketahui secara bukti-bukti bahwa mereka telah terbukti melakukan teror, ancaman kepada narasumber Sofyan Jim Mamesah. Semua terkuak dari adanya ditemukan foto-foto Sofyan Jim Mamesah ada di-share kepada preman bayaran. Dan hal tersebut sudah berlangsung lama, diminta kepada pemerintah, khususnya kepada intelijen negara, kepada presiden, di mana saya Sofyan Jim Mamesah, dengan tegas, sebagai pejuang rakyat, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, agar segera cepat bertindak, cari pelaku atau oknum-oknum yang terus mengancam nyawa serta kenyamanan hidup saya. Ada dugaan 2 orang inilah yang telah terlibat, dan telah viralnya pemberitaan, yang telah membuat semua korban-korban, dari PT MBA dan petani penggarap korban dari PT Sumarekon Tbk MCIKJA, menjadi bersatu, dan tidak hanya itu, sebagaimana, saya Sofyan Jim Mamesah telah berjuang terus-menerus, tidak pernah berhenti dari 2015 hingga hari ini. Terus menegakkan keadilan dan kebenaran, agar keadilan yang ada di Indonesia ini kembali seperti semula, sebab tanpa keadilan, di NKRI ini, saya ingatkan kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, apapun hak-hak ataupun apa saja yang ditindas, tanpa ada keadilan, maka semua itu akan menjadi tumpul, dan ini bukti nyata. Dan inilah bukti bahwa hukum di NKRI telah dilecehkan, adanya hukum tumpul di atas tajam ke bawah, keadilan sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa dipercaya. Fakta tentang hukum negara tumpul di atas tajam ke bawah adalah simbol lemahnya penegakan hukum di NKRI dan banyaknya oknum-oknum yang malah menyelewengkan hukum itu sendiri. Himbauan saya Sofyan Jim Mamesah sekali lagi, anak bangsa rakyat Indonesia, 143 juta korban se-Indonesia bersuara meminta, kepada pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya sebagaimana bahwasanya anak bangsa rakyat Indonesia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memilih pimpinan tertinggi di NKRI, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Meminta Presiden untuk secepatnya balik kanan, karena saat ini situasi di Indonesia sedang dalam fase darurat, siaga 1, karena ingat, suara rakyat adalah suara yang tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran adalah suara Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rakyat Indonesia adalah nafas dari bumi pertiwi merah putih dan sumbernya, Allah menciptakan Indonesia sebagai titipannya, agar kita semua bisa mengelola dan menjaga kestabilan nasional, karena mau siapa lagi, kalau bukan rakyat Indonesia yang mengamankannya. Tanpa rakyat bangsa Indonesia, apapun tak akan bisa Indonesia sukses, tidak bisa mengalahkan, seperti sekarang ini, dari hari ke hari, lepas minggu ke minggu, bulan ke bulan, Indonesia saat ini sedang kondisi banyak para elit-elit politik, elit-elit pecundang, elit-elit yang berkontes, yang malah membuat anak bangsa rakyat Indonesia menjadi resah. Karena tidak ada kepastian hukum yang utuh, karena semua yang ada, yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih, mereka sudah lupa, mereka sudah hilang penguasaan jati dirinya, mereka berlomba untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat, hingga ini akan terjadi terus-menerus. Memutar balikan hukum, menjual belikan hukum, berbicara tidak sesuai fakta, kini rakyat sudah geram, rakyat tidak butuh argumen,
orang yang hanya omon-omon. Rakyat tidak memerlukan teori-teori di atas kertas. Rakyat membutuhkan sekarang ini siapa rakyat mempercayakan sebagaimana pejabat yang disumpah yang diangkat oleh orang pilihan rakyat. Tetesan air mata darah rakyat dibiarkan berlarut-larut, mereka menginjak-injak, melecehkan, mencoreng citra institusi, bahkan mereka juga telah berani menjual negara, seperti menjual harga diri bangsa. Human trafficking ini sudah jelas satu terjadi. Di mana Herman Nagaria anak dari Sucipto Nagaria, bersama Marina Budiman anak dari Muljadi Budiman yang telah banyak melakukan tindak kejahatannya. Jika tidak demikian mereka melakukan jual beli hukum, tidak akan pernah anak bangsa rakyat Indonesia ini tersakiti terzolimi oleh mereka. Secara terbuka adanya mereka telah dengan sengaja melakukan tindak kejahatannya, membunuh, memperkosa hukum NKRI. Mengapa hukum NKRI bisa sangat dihormati dan disegani, namun oleh para pengkhianat ini, semua keputusan hukum NKRI yang oleh rakyat sangat dihormati menjadi hilang tanpa bekas. Di mana hukum keadilan yang sebenarnya, di mana hukum ditegakkan, transparan, seperti sebagaimana telah dijelaskan bahwa Herman Nagaria dihukum seumur hidup, dan kejahatan Sugianto Nagaria malah sebaliknya, dibuat tumpul. Dengan demikian, mereka menjadi besar kepala. Karena semua adalah uang haram, uang yang berasal dari Sucipto Nagaria, bukan yang didapat dari hasil keringat pribadinya, melainkan dari uang haram, uang hasil rampasan, uang penindasan, uang milik orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang pemuja setan, seperti di Gunung Kawi. Secepatnya mereka kena asap, karena ini adalah bukti. Harus ingat, rakyat anak bangsa Indonesia bersuara. Siapa lagi yang bisa diandalkan? Pemerintahlah yang harus berbuat keadilan. Pemerintahlah yang harus menegakkan keadilan dan kebenarannya. Ingat, di mana-mana, saat ini sudah viral, di TikTok, Instagram dan media online lainnya. Yang terjadi saat ini adalah Indonesia tengah diawasi oleh kudeta, dan tidak perlu jauh-jauh mencari penyebab kudetanya. Karena kudeta di NKRI yang bentuk itu siapa? Yang membentuk negara baru itu siapa? Yang membentuk PT-PT bayangan? Yang membuat otonomi baru? Siapa? Yaitu Komisaris Sucipto Nagaria PT Summarecon Tbk MCI KJA. Mereka inilah yang membuat negara di dalam negara. Pemerintah harus tegas. Apabila korban-korban dari PT MBA dan korban dari PT Summarecon Tbk MCI KJA, yang jika dihitung jutaan korban ini, menuntut keadilan, kembalikan kesejahteraan perekonomian rakyat Indonesia, yang dirampas oleh para direksi-direksi, penjahat serigala-serigala berbulu domba yang serupa dengan manusia. Mereka adalah 1000 alasan bahasa yang ada kejahatan di dalam tubuh mereka. Guru dan sutradaranya dialah Sucipto Nagaria, yang dimana sekarang dia mengatakan sakit, justru dialah dalam meeting-meeting, pura-pura untuk merekayasa kejahatan. Karena tidak akan pernah ada penyelesaian, maka rakyat geram, dan akan memberanguskan kejahatan tersebut. Korban-korban ini anti kejahatan ada di Indonesia, dan mereka sudah A1, jika pemerintah tidak cepat cabut izin secara terbuka, mengeluarkan PT Summarecon dari merah putih, maka rakyatlah yang akan turun langsung. Rakyat yang akan menyerang lawan terlebih kepada seluruh pelaku direksi-direksi dan oknum-oknum rakyat dan TNI yang akan menangkap serahkan hidup-hidup semuanya. Rakyat yang akan menangkap serahkan hidup-hidup para marketing-marketing PT Summarecon Tbk MCI KJA. Karena mereka yang telah mengisap darah rakyat, air mata rakyat. Mereka tidak punya uang, karena uang mereka adalah uang rakyat, dan tidak hanya itu, uang negara juga ikut dirampas. Kejahatan paling brutal adalah di mana tanah negara disulap menjadi tanah HGB. Dan pelakunya adalah oknum-oknum BPN, karena BPN adalah bagian dari PT Summarecon. Dan PT Summarecon adalah perusahaan properti yang berhubungan dengan pemerintah daerah melakukan konspirasi persengkokolan di mana keterlibatan oknum-oknum Pemda, Dispenda, BPN ikut serta dalam pelaksanaan proses penguasaan lahannya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak takut, walaupun beragam ancaman dari mereka datang kepada saya, jiwa raga saya untuk NKRI, dan rakyat Indonesia,
tidak akan mundur selangkah pun demi NKRI bebas merdeka terlepas dari jajahan orang-orang biadab PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Karena saya berbuat dan bertindak atas dasar nurani NKRI, bukan kerja disuruh atau perintah dari pemerintah. Jangan biarkan PT Summarecon dan PT MBA menjadi semakin liar buas, dan jangan biarkan kesabaran rakyat tak berbatas ini akan bertindak sebagaimana semestinya. Dan saya Sofyan Jim Mamesah sekali lagi menghimbau kepada seluruh warga korban untuk jangan bertindak anarkis, apalagi sampai merusak, terlebih hingga terjadi pertumpahan darah. Ingat, kita adalah manusia yang memiliki Tuhan, dan kita adalah manusia yang memiliki sifat kepribadian seseorang yang berbudi pekerti luhur NKRI. Jangan sampai terprovokasi, karena kita adalah warga negara Indonesia yang memegang teguh berasaskan Pancasila, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan kita akan terus-menerus memiliki keadilan, dan keadilan inilah yang terus tertanam di sanubari kita, sebagai manusia, sebagai rakyat, sebagai warga negara NKRI. Karena rakyat akan bersatu dengan TNI yang berseragam NKRI, yang akan menjadi garda terdepan dalam memberantas nahi mungkar, rakyat dan TNI tidak bisa terpisahkan, rakyat dilindungi TNI dan TNI akan ada bersama rakyat Indonesia. TNI dan kepolisian bersih yang akan menjaga stabilitas keamanan di NKRI dan TNI serta kepolisian yang akan senantiasa menjadi pelindung rakyatnya. Dan mari sama-sama rakyat Indonesia merebut kembali kedaulatan rakyat, kedaulatan NKRI, karena saat ini, kita tidak sedang bahas perihal kasus, tetapi ini adalah bukti cinta tanah air, rakyat Indonesia yang menjadi poros tengah perjuangan melawan ketidakadilan. Mari kita rebut dan kembalikan kesejahteraan perekonomian rakyat dari para genggaman elit-elit global. Para pelaku dan oknum-oknum mafia hukum dan mafia tanah, dan mafia-mafia lainnya yang menjadi penyebab kehancuran Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini, Sofyan Jim Mamesah akan melaksanakan jumpa pers. Saya akan mengundang gabungan wartawan Indonesia Bersatu, bersama seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban. Kami akan berjuang melawan nahi mungkar, memberanguskan semua kejahatan di bumi pertiwi Indonesia. Bersama Presiden dan Menteri Purbaya, rakyat akan terus berkomitmen menjadi pelindung bumi pertiwi Indonesia dari serangan orang-orang zolim, para pelaku dan oknum-oknum, mafia tanah mafia hukum yang bersarang di dalam PT Summarecon Tbk MCIKJA dan MBA. Sudah saatnya sekarang seluruh rakyat Indonesia angkat senjata, yang dalam artian, berjuang melawan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena dalam waktu dekat ini seluruh korban-korban 147 jiwa penduduk Indonesia yang menjadi korban, yang akan menjadi garda terdepan dari perjuangan ini. Karena PT MBA yaitu sama dengan PT Summarecon, mereka adalah satu kesatuan, karena sedari dulu itu, tidak ada sejarahnya 9 naga yang berjuang untuk memerdekakan NKRI, dan dari seluruh kegaduhan, keresahan yang terjadi selama ini di NKRI, biang dari semua kejahatan globalnya adalah figurnya PT Summarecon Tbk MCIKJA dan MBA. Karena pada oknum-oknum pemerintahan di Indonesia yang tercuci otak dan tidak luput dari kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA, itu adalah musuh negara dan wajib dimusnahkan. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI. Dan satu keluarga Nagaria adalah pemilik dari PT Summarecon dan PT MBA, mereka semua adalah pelaku kejahatan berat negara, karena terbukti mereka telah permainkan hukum di NKRI, dan di bulan suci Ramadan ini, sepatutnya Indonesia harus bersih dari PT Summarecon dan MBA. Adalah PT yang telah membuat kemiskinan di Indonesia. Mereka satu kesatuan dari pelaku dan banyak oknum yang menjadi perusak kedaulatan NKRI. Tangkap Sucipto Nagaria owner PT Summarecon Tbk MCIKJA aktor dalang dari berbagai tindak kejahatannya di PT Summarecon. Dan lalu Sugianto Nagaria putra Sucipto Nagaria sekaligus owner PT ilegal berbasis aplikasi penipuan PT MBA. Herman Nagaria yang telah melakukan korupsi, dan sekaligus juga
terlibat dalam kasus memperdagangkan manusia atau human trafficking. Lalu selanjutnya ada Liliawati, istri dari Sucipto Nagaria, yang ikutan terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 6 triliun rupiah. Lalu ada Muljadi Budiman, owner PT MCI KJA, yang telah melakukan perampasan tanah petani penggarap dan kemudian di take over ke PT Summarecon Tbk MCI KJA. Setelah itu ada Marina Budiman, anak dari Muljadi Budiman. Dialah yang telah membayar dan ikut juga mendanai preman-preman bayaran untuk melakukan perampasan dan penindasan. Tangkap mereka semua, baik yang bersifat pribadi atau melalui konspirasi dengan PT-PT, para pelaku dan oknum-oknum, mafia tanah, mafia hukum, dan masukkan seluruhnya ke dalam Hotel Prodio. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah, siap berdiri tegak lurus, karena sebagaimana saya sebagai pemegang kunci kontak Pandora, narasumber sekaligus korban biadaban dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang paling disegani, paling dihormati, dikagumi, di mana inti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan isi butir-butir Pancasila sebagai pedoman dan ideologinya. Oleh sebab itu seluruh APH Bersih, tim Media Pers Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia termasuk seluruh korban-korban akan bergerak berdaulat. Bersyukur, di mana Sofyan Jim Mamesah telah berjuang selama 11 tahun untuk rakyat bangsa Indonesia, mengharumkan dan menjunjung tinggi martabat NKRI Merah Putih, di bumi pertiwi tidak pernah mencoreng-coreng nama baik bangsa dan negara. Mari kita bersatu saling berpegangan tangan bersihkan kejahatan PT-PT dan sarangnya yang telah mengkhianati rakyat dan bangsa. Jadikanlah NKRI sebagai landasan keadilan. Hukum NKRI harus tegak lurus, dan keadilan harus ditegakkan. Jangan ada lagi hukum buayan, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, karena kemerdekaan Indonesia didapatkan dari berkat tegaknya keadilan dan kebenaran, dan keadilan ini yang harus diterapkan kepada anak cucu NKRI. Sekali lagi tangkap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan mengkhianati bangsa dan negara, dan semoga Bapak Presiden RI Prabowo Subianto mendengar suara hati rakyat. Dengan konsisten kami berpegang kepercayaan kepada Bapak Presiden RI ke-8. Salam hormat Bapak Presiden NKRI. NKRI harga mati. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia maju, sejahtera, Indonesia yang beragam, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, dan MBA di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.